Marisa kenal betul aroma pagi di rumahnya. Perpaduan antara wangi biji kopi gayo yang baru digiling, semerbak bunga sedap malam dari vas di ruang tengah, dan sisa-sisa aroma parfum Rangga yang menempel di bantal di sebelahnya. Selama 5 tahun, aroma itu adalah definisi dari kata pulang. Pagi ini, seperti ratusan pagi sebelumnya, ia menyesap kopinya dalam diam, memandangi suaminya yang sedang sibuk memilih setelan kerja di depan lemari pakaian raksasa mereka. Rangga adalah pria yang memesona. Marisa harus mengakuinya. Bahkan setelah 5 tahun pernikahan, karismanya tidak pernah pudar. Tubuhnya tegap, wajahnya bersih, dan senyumnya mampu meluluhkan dewan direksi yang paling keras kepala sekalipun. Ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana, sebuah fakta yang sering ia ceritakan dengan bumbu drama kepahlawanan, seolah-olah ia adalah pangeran yang berhasil menaklukkan dunia seorang diri. Dunia yang, ironisnya, adalah milik Marisa. Marisa adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis yang dibangun ayahnya dari nol. Wijaya Group, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang properti dan perhotelan, kini berada di bawah kendalinya. Ia cerdas, tegas, dan dihormati di dunia bisnis, seorang ratu di singgasananya sendiri. Namun di rumah, di hadapan Rangga, ia menanggalkan mahkotanya. Ia hanya ingin menjadi istri, pasangan yang mendukung suaminya. Ia memberikan Rangga jabatan direktur utama di salah satu anak perusahaan, memberinya akses tanpa batas ke fasilitas mewah, dan membiarkannya menjadi wajah dari kesuksesan mereka. Di mata publik, Rangga adalah suami hebat yang membawa istrinya hidup dalam kemewahan. Hanya segelintir orang yang tahu kebenarannya, bahwa Rangga hanyalah bulan yang cahayanya berasal dari pantulan matahari bernama Marisa. Sayang, menurutmu dasi yang ini cocok tidak? Suara Rangga memecah lamunan Marisa. Ia menoleh, melihat Rangga memegang 2 dasi sutra, satu berwarna biru dongker, satu lagi marun. Yang biru dongker, jawab Marisa lembut. Lebih serasi dengan kemejamu. Rangga tersenyum lebar. Senyum yang dulu membuat Marisa jatuh cinta. Kamu memang yang terbaik. Ia berjalan mendekat, mengecup kening Marisa. Aroma parfumnya yang mahal menyeruak. Sedikit terlalu kuat untuk pagi hari. Aku ada rapat penting pagi ini dengan investor dari Singapura. Mungkin akan pulang sedikit larut. Marisa mengangguk. Sudah terbiasa dengan kalimat itu. Rapat penting, klien potensial, proyek baru. Beberapa bulan terakhir, alasan itu semakin sering terdengar. Dulu, Rangga akan menceritakan setiap detail rapatnya, berdiskusi tentang strategi dengannya. Sekarang, jawabannya selalu singkat dan samar. Saat Marisa mencoba bertanya lebih jauh, Rangga akan tertawa dan berkata, "Jangan pusingkan kepalamu dengan hal-hal teknis, sayang. Biar aku yang urus. Kamu cukup duduk manis dan menikmati hasilnya." Ada sesuatu yang salah. Alarm kecil di benak Marisa sudah berbunyi sejak lama, namun ia terus menekannya. Ia tidak mau percaya. Ia telah membangun surga ini dengan tangannya sendiri. Ia tidak rela membakarnya hanya karena sebuah kecurigaan. Tapi bukti-bukti kecil terus menumpuk, seperti debu yang perlahan menutupi perabotan mengkilap di rumah mereka. Ada tagihan kartu kredit untuk makan malam di restoran yang belum pernah mereka kunjungi bersama. Ada panggilan telepon di tengah malam yang langsung ditutup begitu Marisa bergerak di tempat tidur. Ada aroma parfum asing yang samar-samar menempel di jas kerjanya, bukan parfum sekretarisnya yang sudah paruh baya. Marisa mencoba menepisnya sebagai paranoia. Mungkin ia hanya lelah. Mengelola perusahaan sebesar Wijaya Group sambil mencoba menjadi istri yang sempurna memang menguras tenaga. Ia ingin percaya pada suaminya, pada cinta yang mereka bangun. Cinta yang membuatnya rela memberikan segalanya. Oh iya, sayang, kata Rangga sambil merapikan jam tangan mewahnya. Arloji yang Marisa berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Aku butuh dana tambahan sekitar 500 juta untuk biaya entertainment klien. Biasa, mereka harus dijamu dengan baik agar proyeknya lancar. Marisa menatapnya. Permintaan seperti ini bukan yang pertama kali. Selama ini, ia tidak pernah bertanya. Ia hanya akan mengirim pesan singkat pada Fadli, manajer keuangannya yang sangat ia percaya,
untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi Rangga. Ia percaya itu adalah bagian dari dukungannya sebagai istri. Tapi hari ini, ada sedikit keraguan. Proyek yang mana, Rangga? Tanyanya, mencoba menjaga suaranya tetap datar. Ekspresi Rangga sedikit berubah, hanya sepersekian detik, namun cukup untuk ditangkap oleh mata Marisa yang terlatih. Proyek pengembangan resort di Lombok. Sudah pernah kuceritakan, kan? Ini fase finalisasi, jadi harus totalitas. Marisa diam. Ia tahu semua proyek yang berjalan di perusahaannya. Proyek resort di Lombok memang ada, tapi masih dalam tahap perencanaan awal. Belum ada jadwal bertemu investor, apalagi dari Singapura. Kebohongan itu begitu mulus, begitu natural, hingga terasa menyakitkan. Namun, Marisa hanya mengangguk pelan. Baiklah, nanti aku urus. Terima kasih, sayang. Rangga mengecup pipinya sekali lagi. Lebih cepat kali ini. Aku berangkat dulu. Kamu hati-hati di kantor. Pintu depan tertutup, meninggalkan keheningan dan aroma parfum Rangga yang perlahan memudar. Marisa duduk termangu. Kopi di cangkirnya sudah mendingin. Surga yang ia bangun terasa seperti terbuat dari kaca. Indah, berkilauan, tapi begitu rapuh. Pagi itu, untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa ada retakan-retakan kecil di seluruh permukaannya, dan ia takut jika ia menyentuhnya, semuanya akan hancur berkeping-keping. Ia mengambil ponselnya, namun bukan Fadli yang ia hubungi. Ia membuka galeri, menatap foto pernikahan mereka. Rangga tersenyum begitu bahagia, memeluknya erat. Saat itu, Marisa percaya tatapan di mata Rangga adalah cinta sejati. Sekarang, ia tidak yakin lagi. Apakah itu cinta? Atau hanya tatapan seorang pemenang undian yang baru saja mendapatkan jackpot seumur hidup? Marisa meletakkan cangkirnya dengan sedikit denting. Ia sudah terlalu lama membiarkan dirinya buta. Ia adalah seorang pebisnis, seorang pemimpin. Instingnya tidak pernah salah dalam urusan pekerjaan. Mengapa ia mematikannya dalam urusan rumah tangga? Ia berdiri. Tatapannya kini berubah. Kelembutan di matanya menguap, digantikan oleh kilatan tajam seorang direktur utama yang siap mengambil keputusan sulit. Ia tidak akan menghancurkan surganya. Ia hanya akan mengusir iblis yang menyelinap masuk ke dalamnya. Ia akan mencari tahu kebenarannya, tidak peduli seberapa pahit rasanya. Karena jika memang ada pengkhianatan, maka pengkhianat itu tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpanya. Marisa tidak akan berteriak atau menangis. Ia akan tersenyum, dan senyum itu akan menjadi awal dari akhir segalanya bagi sang pengkhianat. 3 hari berlalu dalam ketegangan yang sunyi. Marisa menjalankan rencananya dengan presisi seorang ahli bedah. Ia menyetujui transfer 500 juta yang diminta Rangga, namun ia meminta Fadli untuk melacak aliran dana tersebut. Hasilnya sudah bisa ditebak. Uang itu tidak digunakan untuk menjamu investor, melainkan langsung berpindah ke rekening lain untuk membayar cicilan sebuah mobil sport mewah. Mobil yang tidak pernah Marisa lihat di garasi rumah mereka. Di rumah, Marisa memainkan perannya dengan sempurna. Ia tetap menjadi istri yang perhatian. Ia menyiapkan sarapan, menanyakan bagaimana hari Rangga di kantor, dan mendengarkan kebohongan-kebohongan baru tentang rapat dan proyek fiktif dengan senyum tipis di wajahnya. Setiap kebohongan yang Rangga ucapkan bagaikan paku yang ia tancapkan sendiri di peti matinya. Rangga, yang terlalu mabuk dalam arogansi dan kebebasannya, tidak menyadari perubahan dingin di mata istrinya. Ia mengira diamnya Marisa adalah bentuk kepasrahan, padahal itu adalah ketenangan sebelum badai. Sore itu, Marisa memutuskan untuk sedikit memanjakan diri. Ia pergi ke sebuah pusat perbelanjaan paling mewah di ibu kota, tempat di mana butik-butik desainer dunia berjajar rapi. Ia tidak benar-benar ingin berbelanja. Ia hanya butuh ruang untuk berpikir, menjauh dari sandiwara di rumahnya. Ia duduk di sebuah kafe, memesan secangkir teh kamomil, dan membiarkan pikirannya menyusun langkah-langkah selanjutnya. Ia sudah menghubungi Gita, sahabatnya yang juga seorang pengacara andal. Pertemuan mereka dijadwalkan besok. Setelah merasa cukup tenang,
Marisa berjalan menuju area parkir basement. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah mobil yang familiar. Meski ia belum pernah melihatnya secara langsung. Sebuah Porsche 911 berwarna merah menyala, berkilauan di bawah cahaya lampu neon. Plat nomornya masih baru. Mobil yang sama persis dengan yang tertera di dokumen pembayaran yang diberikan Fadli padanya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena sakit hati, tapi karena adrenalin. Mangsa yang ia buru kini ada di depan mata. Dan benar saja, dari pintu lobi mal, muncul seorang wanita. Usianya mungkin di pertengahan 20-an. Tubuhnya tinggi semampai dibalut gaun ketat yang lebih cocok untuk klub malam daripada pusat perbelanjaan. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya penuh dengan arogansi dan rasa superioritas. Wanita itu berjalan dengan angkuh menuju mobil sport merah itu. Marisa hanya diam memperhatikannya dari kejauhan. Ia bisa saja pergi, mengabaikan pemandangan itu. Tapi sesuatu menahannya. Ia ingin melihat wajah wanita yang telah bersekongkol dengan suaminya untuk mengkhianatinya. Wanita itu, yang Marisa kemudian ketahui bernama Clarissa, sepertinya menyadari kehadiran Marisa. Matanya menyapu sekeliling sebelum akhirnya berhenti dan terkunci pada tatapan Marisa. Sebuah senyum sinis dan penuh kemenangan terukir di bibirnya yang dipoles lipstik merah terang. Bukannya masuk ke mobil, Clarissa justru berjalan menghampiri Marisa. Ini dia, pikir Marisa. Momen kebenaran. Ia menegakkan tubuhnya, memasang ekspresi paling netral yang ia bisa. Selamat sore, Ibu Marisa. Sapa Clarissa dengan nada yang dibuat-buat sopan, namun matanya menari-nari mengejek. Sendirian saja. Selamat sore, jawab Marisa singkat. Ia tidak punya waktu atau energi untuk basa-basi. Clarissa tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan kuku di papan tulis. Ia kemudian mengibaskan rambutnya ke belakang. Sebuah gerakan teatrikal untuk memamerkan anting berlian di telinganya. Anting yang modelnya Marisa kenali dari katalog perhiasan yang baru saja ia lihat minggu lalu. Aku hanya ingin menyapa. Rasanya tidak sopan kalau bertemu istri dari kekasihku tapi tidak menyapanya, kan? Kata Clarissa, menekankan kata, kekasih. Marisa tetap diam, membiarkan wanita itu melanjutkan monolognya. Melihat tidak ada reaksi kemarahan seperti yang ia harapkan, Clarissa tampak sedikit kesal. Ia pun mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ia mengangkat tangannya, menggoyangkan kunci mobil dengan logo Porsche di ujungnya tepat di depan wajah Marisa. Gantungan kuncinya bahkan masih terbungkus plastik. Lihat, katanya dengan bangga. Suaranya meninggi seolah sedang mengumumkan sebuah kemenangan besar. Rangga membelikan ini untukku. Clarissa berhenti sejenak, menikmati momen itu, sebelum melanjutkan dengan kalimat yang telah ia siapkan untuk menghancurkan Marisa. Katanya, aku jauh lebih berharga daripada istri tua yang membosankan di rumah. Tamparan itu tidak mendarat di pipi Marisa, tapi terasa lebih menyakitkan dari tamparan fisik manapun. Kata-kata itu dirancang untuk menusuk, merobek harga dirinya, dan membuatnya merasa tidak berharga. Clarissa menunggu, matanya berbinar penuh antisipasi, mengharapkan ledakan amarah, tangisan, atau setidaknya wajah pucat pasi karena terkejut. Tapi ia tidak mendapatkan semua itu. Sebaliknya, Marisa justru tersenyum. Bukan senyum sedih atau senyum yang dipaksakan. Itu adalah senyum yang tulus, tipis, dan penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Clarissa. Geli. Seolah-olah ia baru saja mendengar lelucon yang paling lucu di dunia. Selamat atas mobil barunya, kata Marisa dengan suara yang tenang dan jernih. Hanya itu. Reaksi itu membuat Clarissa bingung. Rencananya untuk mempermalukan Marisa gagal total. Ia seperti meninju angin. Semua amunisi terbaiknya ternyata hanya peluru hampa. Marisa tidak memberinya kesempatan untuk memulihkan diri. Ia mengangguk sopan sekali lagi, lalu berbalik dan berjalan menuju mobilnya sendiri yang terparkir beberapa baris dari sana. Sebuah sedan mewah berwarna hitam yang harganya 3 kali lipat dari mobil sport merah itu. Begitu masuk ke dalam mobil, pintu tertutup rapat meredam semua suara dari luar. Senyum di wajah Marisa perlahan lenyap. Tangannya mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih.
Napasnya memburu. Ia tidak menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak bisa ia berikan untuk pengkhianatan ini. Rasa sakit itu ada, tajam dan menusuk. Tapi di atas rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain yang tumbuh dengan cepat. Kemarahan yang dingin dan membeku. Kemarahan seorang ratu yang kerajaannya diusik oleh pion-pion kecil yang tidak tahu diri. Istri tua yang membosankan. Aku jauh lebih berharga. Kata-kata Clarissa terngiang-ngiang. Betapa bodohnya mereka berdua. Clarissa, dengan kebanggaannya atas mobil pemberian, tidak tahu bahwa mobil itu dibeli dengan uang wanita yang sedang ia hina. Dan Rangga, suaminya, begitu bodohnya berpikir bahwa ia bisa mempermainkan sumber dari semua kemewahan yang ia nikmati. Mereka berdua mengira telah memenangkan pertempuran. Mereka tidak tahu bahwa Marissa bahkan belum menganggap ini sebagai sebuah perang. Ini hanyalah sebuah permainan. Dan malam ini, Marissa akan membalik papan permainannya. Ia akan mengambil kembali semua bidaknya, menutup semua akses, dan membiarkan mereka terdampar tanpa apa-apa. Marissa menyalakan mesin mobilnya. Saat mobil meluncur keluar dari tempat parkir, ia melirik sekilas ke arah Clarissa yang masih berdiri bingung di samping mobil merahnya. Marissa tersenyum lagi, kali ini untuk dirinya sendiri. Senyum terakhir seorang istri. Karena Marissa yang akan pulang ke rumah malam ini bukanlah lagi istri yang sama seperti yang Rangga kenal. Ia adalah seorang eksekutor yang siap menjalankan putusannya. Tanpa ragu, tanpa ampun. Perjalanan pulang terasa berbeda. Jalanan yang biasa Marissa lewati, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, lampu-lampu kota yang berkelip, semuanya tampak asing, seolah ia melihatnya melalui lensa yang berbeda. Rumah megah yang menunggunya di ujung perjalanan tidak lagi terasa seperti sebuah surga. Malam itu, ia terasa seperti sebuah panggung sandiwara raksasa, dan Marissa sudah muak menjadi pemeran utama yang buta akan skenarionya sendiri. Ia memarkir mobilnya di garasi dengan gerakan yang presisi dan tanpa emosi. Di samping tempatnya, sebuah ruang kosong yang luas menanti. Ruang yang seharusnya diisi oleh mobil Rangga, yang kini mungkin sedang terparkir di tempat lain, di kehidupan lain. Ia masuk ke dalam rumah yang sunyi. Para asisten rumah tangga sudah kembali ke paviliun mereka. Hanya suara detak jam dinding antik di ruang tengah yang menemaninya. Setiap detaknya terdengar seperti hitungan mundur. Ia tidak mengganti pakaiannya, tidak menyentuh makan malam yang disiapkan untuknya. Ia hanya duduk di sofa beludru berwarna gading, menatap kosong ke arah pintu, menunggu. Sekitar pukul 11 malam, suara mobil Rangga akhirnya terdengar. Pintu depan terbuka, dan Rangga masuk dengan senyum ceria di wajahnya. Ia bahkan bersenandung kecil. Ia tampak begitu ringan, begitu tanpa beban. Ia membawa aroma alkohol mahal dan sisa-sisa parfum wanita yang sama dengan yang tercium di parkiran tadi. Aroma kemenangan palsu. "Hei, sayang, kamu belum tidur?" Sapanya, mendekat untuk mencium kening Marissa. Marissa tidak menghindar. Ia membiarkan bibir pria itu menyentuh kulitnya. Rasanya dingin, seperti sentuhan orang asing. "Aku menunggumu." "Bagaimana rapatnya?" tanyanya. Suaranya terdengar normal, bahkan bagi telinganya sendiri. "Luar biasa," seru Rangga, melepas jasnya dan melemparnya sembarangan ke sofa. Sebuah kebiasaan yang selalu Marissa benci dalam diam. Para investor itu sangat terkesan. "Aku yakin proyek ini akan gol. Kita akan merayakannya besar-besaran nanti." Marissa hanya mengangguk. "Baguslah. Kamu pasti lelah. Mandilah. Aku akan menyusul sebentar lagi." Rangga, yang tidak pernah bisa membaca situasi di luar zona nyamannya, mengangguk patuh. "Jangan lama-lama, ya," katanya dengan kedipan mata genit sebelum menghilang ke arah kamar tidur utama. Saat itulah Marissa bergerak. Saat suara pancuran air mulai terdengar dari kamar mandi, ia bangkit dan berjalan bukan ke kamar tidur, melainkan ke ruang kerjanya. Ruangan itu adalah pusat kendali kerajaannya, kedap suara, dan dilindungi oleh sistem keamanan canggih. Disinilah ia merasa paling berkuasa, paling menjadi dirinya sendiri. Ia duduk di kursi kulitnya yang empuk,
menyalakan laptopnya yang terhubung dengan server pribadi perusahaan. Jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang menakutkan. Ia tidak perlu meretas apapun. Sebagai pemilik utama, ia memiliki akses ke setiap sudut keuangan yang berhubungan dengan namanya, termasuk rekening gabungan dan kartu kredit tambahan yang ia berikan pada Rangga. Layar pertama yang ia buka adalah laporan transaksi rekening gabungan mereka selama 6 bulan terakhir. Matanya memindai barisan angka dan keterangan dengan cepat. Transfer 500 juta rupiah beberapa hari yang lalu menjadi titik awalnya. Seperti yang sudah Fadli laporkan, dana itu langsung diteruskan ke sebuah dealer mobil mewah. Selesai. Bukti pertama, yang paling terang-terangan, terkonfirmasi. Tapi Marisa tidak berhenti di situ. Ini bukan lagi tentang mobil. Ini tentang membongkar seluruh jaringan kebohongan yang telah dibangun Rangga. Ia mulai menelusuri lebih jauh ke belakang, seperti seorang arkeolog yang menggali reruntuhan sebuah peradaban yang hancur. Dan apa yang ia temukan membuatnya muak. Ada sebuah pola yang jelas. Setiap kali Rangga melakukan perjalanan bisnis, selalu ada transaksi ganda. Satu dari hotel korporat yang laporannya diserahkan ke kantor, dan satu lagi dari sebuah villa atau butik hotel romantis di lokasi yang sama, dibayar dengan kartu kredit pribadi tambahan. Perjalanan bisnis 3 hari ke Bali bulan lalu, misalnya, laporan resmi menunjukkan ia menginap di hotel jaringan Wijaya Group. Tapi laporan kartu kredit menunjukkan tagihan dari sebuah villa pribadi dengan kolam renang di Seminyak, lengkap dengan tagihan untuk pasangan spa, dan makan malam untuk 2 orang di restoran tepi pantai yang terkenal dengan suasana romantisnya. Lalu ada pengeluaran-pengeluaran yang diberi label samar. Biaya representasi klien, ternyata adalah pembayaran ke sebuah butik perhiasan mewah. Marisa memperbesar detail transaksinya. Tanggalnya cocok dengan seminggu sebelum ia melihat anting berlian di telinga Clarissa. Pembelian aset kantor, ternyata adalah pembelian beberapa tas tangan bermerek dari sebuah butik di Paris, saat Rangga seharusnya sedang menghadiri konferensi properti di Berlin. Kebohongan itu begitu sistematis, begitu teliti. Rangga tidak hanya selingkuh, ia membangun sebuah kehidupan paralel yang mewah untuk kekasihnya, dan Marisa yang membiayai semuanya. Setiap sen kemewahan yang dipamerkan Clarissa, setiap potong pakaian desainer yang melekat di tubuhnya, setiap tetes sampanye yang ia minum, semuanya dibeli dengan kerja keras dan warisan keluarga Marisa. Rasa sakit di hatinya kini telah mati rasa, tergantikan oleh amarah yang dingin dan menusuk hingga ke tulang. Ia membuka folder lain, yang berisi akses ketagihan telepon pasca bayar Rangga. Ratusan panggilan dan pesan ke satu nomor yang sama, nomor yang tidak disimpan dengan nama, hanya deretan angka. Panggilan terlama terjadi pada larut malam, pada jam-jam di mana Rangga mengaku sedang lembur, atau tidak bisa tidur. Ia tidak perlu mendengar isi percakapan mereka. Data di hadapannya sudah lebih dari cukup untuk melukiskan gambaran yang utuh dan menjijikan. Ia menyimpan setiap bukti, membuat salinannya ke dalam sebuah kandar keras yang terenkripsi. Ia mengumpulkan bukti seperti seorang jaksa yang mempersiapkan tuntutan. Setiap laporan bank, setiap tagihan kartu kredit, setiap catatan panggilan, adalah paku-paku yang akan menyegel nasib Rangga. Suara pancuran air di kamar mandi berhenti. Marisa melirik jam di sudut layarnya. Hampir 1 jam ia tenggelam dalam penelusuran ini. Dengan gerakan cepat, ia menutup semua jendela aplikasi, membersihkan riwayat penelusurannya, dan mematikan laptop. Ia bangkit, merapikan pakaiannya, dan berjalan keluar dari ruang kerja, menguncinya di belakang punggungnya. Ketika ia masuk ke kamar tidur, Rangga sudah berbaring di tempat tidur, hanya mengenakan celana pendek, rambutnya masih sedikit basah. Ia tersenyum melihat Marisa. Akhirnya, kukira kamu tertidur di luar, katanya, menepuk sisi kosong di sampingnya. Marisa berjalan ke meja rias, mulai membersihkan riasan wajahnya dengan gerakan lambat dan terkendali. Ia bisa melihat pantulan wajah Rangga di cermin. Wajah tampan yang kini terlihat seperti topeng mengerikan. Hanya menyelesaikan beberapa email, jawabnya bohong. Berbohong pada Rangga kini terasa begitu mudah, begitu alami. Ia telah belajar dari ahlinya.
Ia menyelesaikan rutinitas malamnya dan akhirnya berbaring di samping Rangga. Pria itu langsung merengkuhnya, memeluknya dari belakang, dan berbisik di telinganya. "Terima kasih untuk semuanya, sayang. Aku tidak akan bisa seperti ini tanpamu." Ironi dalam kalimat itu begitu menusuk hingga Marisa hampir tertawa. Ia hanya diam, membiarkan tubuhnya yang kaku berada dalam pelukan pria itu. Ia memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk merencanakan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidur membelakangi suaminya, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Jejak digital telah berbicara, dan vonis telah dijatuhkan dalam pengadilan sunyi di benaknya. Sekarang, yang tersisa hanyalah eksekusi. Keesokan paginya, sandiwara berlanjut. Marisa bangun lebih dulu, membuat kopi, dan duduk di meja makan seolah tidak ada yang terjadi. Saat Rangga turun, ia menyapanya dengan senyum yang sama seperti biasanya. Jika Rangga merasakan ada yang aneh, ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk menyadarinya. Ia melahap sarapannya sambil membual tentang rencananya untuk mengembangkan sayap perusahaan. Marisa hanya mendengarkan, mengangguk sesekali, sambil dalam hati mencatat setiap kebohongan yang keluar dari mulut suaminya. "Aku ada janji makan siang dengan teman lama hari ini. Mungkin tidak kembali ke kantor setelah itu," kata Marisa sambil mengoleskan selai pada rotinya. "Oh ya? Siapa?" tanya Rangga sambil lalu lebih fokus pada ponselnya. "Gita. Sudah lama kami tidak bertemu," jawab Marisa. Rangga hanya bergumam setuju. Nama Gita tidak membangkitkan kecurigaan apapun. Ia tahu Gita adalah sahabat terdekat Marisa sejak kuliah. Ia tidak tahu bahwa Gita adalah salah satu pengacara perceraian paling ditakuti di kota itu. Mereka bertemu di sebuah restoran privat di Hotel Bintang 5, di sebuah ruangan yang menjamin kerahasiaan absolut. Gita sudah menunggu. Ia adalah kebalikan dari Marisa. Di mana Marisa adalah air yang tenang, Gita adalah api yang bergejolak. Rambutnya dipotong pendek, gayanya tajam, dan sorot matanya tidak pernah melewatkan detail sekecil apapun. "Aku tidak suka firasatku saat kamu meminta bertemu di sini, Risa," kata Gita langsung, bahkan sebelum pelayan selesai menuangkan air. Marisa tidak membuang waktu. Ia meletakkan tabletnya di atas meja dan mendorongnya ke arah Gita. "Lihat sendiri." Selama hampir 20 menit, satu-satunya suara di ruangan itu adalah helaan napas Gita yang semakin berat dan sesekali umpatan pelan yang tertahan. Ia menggulir setiap halaman dokumen yang telah Marisa siapkan, salinan laporan bank, tagihan kartu kredit yang ditandai dengan stabilo digital, log panggilan, dan foto mobil sport merah yang Marisa ambil diam-diam saat Clarissa lengah. Setelah selesai, Gita meletakkan tablet itu dengan gerakan keras. Wajahnya memerah karena marah. "Brengsek, benalu tidak tahu diri. Sudah kuduga dari awal pria itu hanya menginginkan hartamu." Marisa tetap tenang. "Aku tidak butuh. Kan sudah kubilang, Git. Aku butuh strategi." Kemarahan di wajah Gita perlahan mereda, digantikan oleh ekspresi profesional yang dingin. Ia beralih dari mode sahabat ke mode pengacara. "Oke. Pertama, perjanjian pranikah kita sangat kuat. Semua aset atas namamu sebelum menikah, dan semua aset yang berasal dari warisan keluargamu, sepenuhnya milikmu. Itu sudah aman." "Bagaimana dengan perusahaan?" "Dia direktur utama di salah satu anak perusahaan," tanya Marisa. "Itu posisi yang kamu berikan padanya. Bisa kamu ambil kembali kapan saja. Dewan direksi akan mendukungmu 100%. Dia tidak punya saham atas namanya sendiri, kan?" "Tidak selembar pun," jawab Marisa tegas. "Bagus," kata Gita. Matanya berkilat. "Rencana kita adalah operasi senyap. Kita siapkan semua amunisi, gugatan cerai, surat pemecatan, pembekuan aset. Kita serang dia serentak dari semua sisi saat dia sama sekali tidak menduganya. Kita akan membuatnya jatuh begitu keras hingga dia tidak akan tahu apa yang menimpanya." Gita mulai mencoret-coret di buku catatannya, menyusun poin-poin strategi hukum. Mereka mendiskusikan setiap detail, mulai dari pembagian harta,
alasan perceraian yang akan diajukan ke pengadilan, perselingkuhan dan penipuan finansial, hingga bagaimana cara mengeluarkannya dari rumah tanpa menimbulkan drama yang tidak perlu. Yang paling penting, Risa, kata Gita, menatap sahabatnya lekat-lekat. Kamu harus tetap bersikap normal sampai hari H. Jangan tunjukkan emosi apapun. Jangan beri dia alasan sedikit pun untuk curiga. Kita butuh elemen kejutan yang absolut. Jangan khawatir, jawab Marisa. Matanya dingin seperti es. Dia tidak akan curiga sama sekali. Setelah makan siang, Marisa tidak kembali ke rumah. Ia langsung menuju kantor pusat Wijaya Group. Ia berjalan melewati lobi yang megah, menyapa karyawannya dengan anggukan ramah seperti biasa. Tidak ada yang tahu badai yang sedang bergejolak di dalam dirinya. Ia memanggil Fadli ke ruangannya. Fadli, seorang pria berusia akhir 40 tahun yang telah bekerja untuk keluarga Wijaya sejak ayah Marisa masih hidup, masuk dengan diam dan hormat. Ia adalah perwujudan dari loyalitas dan efisiensi. Ia telah melihat Marisa tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi seorang pemimpin, dan kesetiaannya tidak pernah goyah. Marisa tidak menawarkan basa-basi. Ia menatap Fadli dengan tatapan yang sama seperti saat ia memberikan instruksi untuk akuisisi perusahaan bernilai triliunan rupiah. Fadli, saya punya tugas yang sangat rahasia dan sensitif untukmu, katanya dengan suara datar. Fadli mengangguk. Saya siap, Bu. Saya ingin Anda menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk menarik kembali seluruh kendali aset atas nama saya. Alihkan kepemilikan tunggal semua rekening gabungan. Siapkan surat pemberitahuan ke semua bank untuk membatalkan kartu kredit tambahan atas nama Rangga. Hubungi semua manajer investasi untuk mencabut hak aksesnya. Saya ingin semua pintu finansial atas namanya yang bersumber dari saya ditutup total. Fadli mendengarkan tanpa mengubah ekspresi, namun Marisa bisa melihat secercah pemahaman di matanya. Ia pasti sudah lama mencurigai sesuatu, tapi profesionalismenya mencegahnya untuk bicara. Semua ini, lanjut Marisa, harus siap sedia. Jangan dieksekusi dulu. Simpan semua dokumen itu di brankas pribadi Anda. Jangan ada satu orang pun yang tahu. Tunggu aba-aba dari saya. Saat saya mengirim pesan singkat berisi satu kata, sekarang, saya mau Anda menekan semua tombolnya secara serentak. Baik, Bu, jawab Fadli, suaranya mantap. Akan saya siapkan semuanya hari ini juga. Satu lagi, tambah Marisa. Siapkan surat pemberhentian tidak dengan hormat untuk Direktur Utama PT Wijaya Propertindo, atas nama Rangga. Alasannya, penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Lampirkan bukti-bukti transfer yang sudah Anda miliki. Kali ini, ada kilatan di mata Fadli. Bukan keterkejutan, melainkan kepuasan. Dengan senang hati, Bu Marisa. Setelah Fadli keluar, Marisa bersandar di kursinya. Ia menatap pemandangan kota dari jendela ruangannya yang setinggi langit. Ia merasa lelah, tetapi juga kuat. Sekutu-sekutunya kini berada di posisinya masing-masing. Pengacaranya siap dengan meriam hukum, manajer keuangannya siap memutus pasokan logistik. Semua bidak catur telah ia atur. Ia kini adalah seorang jenderal yang memandang medan perang dari atas bukit, menunggu saat yang tepat untuk memberi komando serangan fajar. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah bertahan dalam kepura-puraan untuk beberapa hari lagi, menari dalam tarian terakhir dengan suaminya yang tidak sadar bahwa musiknya akan segera berhenti. Beberapa hari berikutnya terasa seperti berjalan di dalam air. Waktu melambat. Setiap gerakan terasa berat dan penuh perhitungan. Bagi Rangga, tidak ada yang berubah. Dunia masih berputar di sekelilingnya. Matahari masih terbit untuknya. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang menari di tepi jurang, diiringi oleh musik yang dimainkan oleh istrinya sendiri. Marisa, sang konduktor yang tak terlihat, memainkan setiap not dengan sempurna, menuntunnya menuju akhir yang tak terelakkan. Ia menjadi istri yang lebih baik dari sebelumnya. Ia akan menyambut Rangga pulang dengan senyum hangat, mendengarkan cerita-cerita fiktifnya dengan penuh perhatian, bahkan sesekali memberikan masukan cerdas untuk proyek-proyek imajinernya. Ia adalah aktris pemenang penghargaan di panggung teaternya sendiri.
Ia memasak makanan favorit Rangga, memastikan kemejanya disetrika dengan sempurna, dan membiarkannya percaya bahwa ia adalah raja di istana ini. Kepercayaan diri Rangga membengkak ke tingkat yang berbahaya. Kelembutan Marisa ia tafsirkan sebagai tanda kepasrahan. Diamnya Marisa ia anggap sebagai bukti bahwa istrinya telah menerima perannya sebagai penyedia dana yang patuh. Ia menjadi lebih ceroboh, lebih arogan. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan aroma parfum Clarissa yang menempel di kerah kemejanya, menganggap Marisa terlalu bodoh atau terlalu takut untuk menyadarinya. Suatu malam, ia pulang dengan sebuah kotak bludru kecil. Ia menyerahkannya pada Marisa dengan senyum seorang dermawan. "Ini untukmu, sayang." Marisa membukanya. Di dalamnya ada sebuah bros perak dengan desain yang biasa saja, dihiasi beberapa batu zirkon yang berkilau palsu. Itu adalah perhiasan yang tidak akan pernah ia pakai. Sebuah benda murah yang terasa seperti penghinaan jika dibandingkan dengan koleksi perhiasan warisan ibunya. Ia tahu, ini adalah uang tutup mulut. Sebuah persembahan kecil untuk menenangkan hati nurani Rangga yang mungkin sesekali terusik. "Terima kasih, Rangga. Ini cantik," kata Marisa. Suaranya terdengar tulus. Ia bahkan membiarkan Rangga menyematkan bros itu di blusnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, melihat suaminya berdiri di belakangnya dengan senyum puas. Di mata Marisa, bros itu tampak seperti lencana kehinaan. Malam puncaknya tiba seminggu setelah pertemuan Marisa dengan Gita. Rangga sedang bersiap-siap untuk pergi keluar. Ia mengenakan setelan terbaiknya, menyemprotkan parfumnya dengan royal, dan tampak bersemangat luar biasa. "Malam ini adalah malam penentuan, sayang," katanya pada Marisa yang sedang membaca buku di tempat tidur. "Aku akan makan malam dengan calon investor terbesarku. Kalau deal ini berhasil, kita akan membuka cabang di Dubai." Marisa menutup bukunya. Ia tahu dari pelacak yang diam-diam ia pasang di mobil Rangga bahwa tujuan pria itu bukanlah sebuah hotel bisnis, melainkan sebuah restoran Prancis paling romantis dan mahal di kota. Restoran yang sama di mana Rangga dulu melamarnya. "Ironis. Kamu butuh sesuatu untuk malam ini?" tanya Marisa, memainkan perannya. Wajah Rangga berseri-seri. Ini adalah umpan yang ia tunggu. "Nah, kebetulan kamu bertanya. Aku sedikit khawatir dengan limit kartu kreditku. Setelah pembelian mobil kemarin, aku belum sempat mengurusnya. Untuk menjamu orang sepenting ini, aku tidak mau ada masalah memalukan di kasir." Ia berhenti, menunggu Marisa menawarkan solusi. "Jadi?" tanya Marisa, seolah-olah polos. "Bisakah kamu mentransfer dana segar ke rekeningku? Hanya untuk berjaga-jaga. Katakanlah, 1 miliar? Aku janji ini akan menjadi investasi terbaik yang pernah kita buat," katanya, suaranya penuh bujuk rayu. 1 miliar. Angka yang fantastis. Diminta dengan begitu entengnya seolah hanya meminta uang untuk membeli permen. Uang itu tidak akan pernah menjadi investasi perusahaan. Uang itu akan menjadi dana untuk membiayai liburan mewah Rangga dan Clarissa ke Dubai, atas nama perjalanan bisnis. Marisa menatapnya lama. Hening sejenak. Untuk sesaat, Rangga tampak gugup, khawatir ia telah meminta terlalu banyak. Lalu Marisa tersenyum. Senyum yang begitu lembut dan penuh kasih. "Tentu saja, sayang. Apapun untuk mendukung mimpimu. Aku akan mengurusnya besok pagi." Ketegangan di bahu Rangga langsung hilang. Ia tertawa lega, berjalan ke sisi tempat tidur dan memeluk Marisa dengan erat. Ia mencium puncak kepala istrinya, menghirup aroma rambutnya yang wangi. "Kamu memang istri terbaik di dunia, Marisa. Aku sangat beruntung memilikimu," bisiknya tulus. Ia benar-benar percaya pada kata-katanya sendiri. Dalam benaknya yang sempit, ia memang merasa beruntung. Ia mendapatkan segalanya. Istri kaya yang penurut, kekasih muda yang memujanya, dan kehidupan mewah tanpa harus bersusah payah. Marisa tidak membalas pelukan itu. Tangannya hanya diam di sisinya. Ia memejamkan mata, membiarkan kebohongan terakhir itu menyelimutinya. Ia bisa merasakan detak jantung Rangga yang stabil di punggungnya,
Detak jantung seorang pria yang tidak tahu bahwa hidupnya akan berakhir dalam beberapa jam. Ia adalah ular yang sedang dipeluk oleh mangsanya, menikmati kehangatan terakhir sebelum ia menyuntikkan bisanya. Semoga berhasil malam ini, kata Marisa saat Rangga akhirnya melepaskan pelukannya. Pasti berhasil, jawab Rangga penuh percaya diri. Ia mengambil kunci mobilnya, meniupkan ciuman jarak jauh ke arah Marisa, dan berjalan keluar dari kamar dengan langkah seorang pemenang. Marisa tetap di posisinya, tidak bergerak, sampai ia mendengar suara mobil Rangga menjauh dari halaman rumah. Keheningan yang ditinggalkan terasa begitu pekat. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela, dan menatap kegelapan malam. Tarian itu telah berakhir. Sang manipulator telah memainkan nada terakhirnya. Sekarang, giliran Marisa yang mengambil alih panggung. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja nakas. Layarnya menyala, menampilkan kontak bernama Fadli. Jarinya melayang di atas papan ketik, siap menulis satu kata yang akan meruntuhkan segalanya. Setelah mobil Rangga benar-benar hilang dari pandangan, meninggalkan jejak kesombongan di jalanan yang lengang, Marisa tetap berdiri di depan jendela selama beberapa menit. Ia membiarkan keheningan rumah menyelimutinya, menjadi saksi dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kejelasan yang dingin dan mutlak. Ia sudah memberikan Rangga cukup banyak tali untuk menggantung dirinya sendiri. Malam ini, ia hanya akan menarik kursinya. Ia berjalan kembali ke tempat tidur, bukan untuk berbaring, tetapi untuk duduk dengan punggung tegak di tepinya. Ia mengambil ponselnya. Layarnya yang cerah memantulkan wajahnya yang tanpa ekspresi. Ia membuka aplikasi pesan, memilih kontak Fadli. Kursor berkedip, menunggu perintah. Tanpa ragu, ia mengetik satu kata. Sekarang, ia menekan tombol kirim. Pesan itu terkirim. Tanda centang 2 langsung muncul. Terkirim dan terbaca. Di belahan kota lain, sebuah pesan singkat diterima di sebuah kantor yang lampunya masih menyala. Tanpa jeda, tanpa pertanyaan, serangkaian perintah digital dieksekusi dengan presisi militer. Sebuah email terkirim ke Dewan Direksi, sebuah pemberitahuan dikirim ke semua bank, sebuah perintah dieksekusi di sistem investasi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dunia finansial Rangga, yang ia kira adalah miliknya, lenyap tanpa jejak. Marisa meletakkan ponselnya di meja. Layarnya menghadap ke bawah. Ia bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan membiarkan air hangat mengalir di pancuran. Ia membersihkan dirinya, seolah sedang membilas sisa-sisa 5 tahun kebohongan dari kulitnya. Saat ia keluar, mengenakan piyama sutra yang nyaman, ia merasa lebih ringan dari yang pernah ia rasakan selama berbulan-bulan. Tirai telah diturunkan. Pertunjukan telah berakhir. Kini, ia hanya tinggal menunggu aktor utamanya menyadari bahwa ia sendirian di panggung yang gelap. Sementara itu, di seberang kota, Rangga dan Clarissa sedang berada di puncak dunia mereka. Mereka duduk di meja terbaik di restoran Prancis itu, meja yang sama di mana Rangga pernah berlutut di hadapan Marisa. Mereka memesan menu paling mahal, lobster thermidor, steak wagyu A5, dan sebotol sampanye Dom Perignon. Untuk kita, sayang, kata Rangga, mengangkat gelasnya. Dan untuk masa depan kita di Dubai. Clarissa tertawa riang, mendentingkan gelasnya ke gelas Rangga. Aku tidak sabar. Aku sudah melihat-lihat apartemen di Burj Khalifa. Pemandangannya pasti luar biasa. Apapun yang kamu mau, cantik. Langit adalah batasnya. Janji Rangga. Ia merasa tak terkalahkan. Ia telah menaklukkan Marisa, mendapatkan uangnya, dan kini ia memiliki wanita muda yang cantik ini di sisinya. Ia adalah raja dunia. Mereka menikmati makan malam mereka dengan santai, tertawa, dan merencanakan kehidupan mewah mereka. Saat tagihan datang, sebuah angka fantastis tertera di atasnya. Rangga hanya tersenyum. Ia mengeluarkan kartu kredit utamanya, sebuah black card metal yang selalu ia banggakan, dan menyerahkannya kepada pelayan dengan gaya seorang sultan. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah sedikit canggung. Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak,
Senyum di wajah Rangga membeku. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin mesinnya error. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Lalu kembali lagi dengan ekspresi yang sama. Masih sama, Pak. Ditolak. Keterangannya. Hubungi bank. Wajah Clarissa mulai berubah. Ada apa, Rangga? Jangan bilang kamu lupa bayar tagihan. Tentu saja tidak. Bentak Rangga. Rasa malunya mulai memuncak. Ini pasti kesalahan bank. Ia mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Sebuah kartu platinum. Coba yang ini. Hasilnya sama. Ditolak. Ia mencoba satu kartu lagi. Ditolak. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Rangga. Bisikan-bisikan dari meja lain mulai terdengar. Wajah Clarissa yang tadinya memuja kini berubah menjadi cemberut dan penuh penghinaan. Aku akan ke ATM sebentar, kata Rangga, mencoba menjaga ketenangannya. Ia bangkit dan berjalan cepat ke lobi hotel, tempat sebuah mesin ATM berada. Ia memasukkan kartunya, mengetik PIN-nya, dan memilih opsi penarikan tunai. Layar mesin itu berkedip sebelum menampilkan pesan yang mengerikan. Saldo tidak mencukupi. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Tidak mungkin. Ia tahu Marissa baru saja mentransfer 500 juta beberapa hari yang lalu, dan rekening utamanya selalu memiliki dana darurat setidaknya 100 juta. Ia mencoba lagi. Kali ini memilih opsi cek saldo. Layar itu menampilkan angka yang membuatnya pusing. Rp17.452. Rp17.000. Panik menjalari dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam. Pasti ada kesalahan sistem. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi mobile banking dengan tangan gemetar. Ia harus memasukkan kata sandi dan sidik jarinya. Saat aplikasi terbuka, ia merasakan dunianya runtuh. Angka yang sama terpampang di layar ponselnya. Rp17.452. Semua rekeningnya, rekening tabungan, rekening investasi, semuanya menunjukkan saldo nol atau angka yang sangat kecil. Seolah-olah sebuah lubang hitam raksasa telah menyedot seluruh kekayaannya. Ia kembali ke meja dengan wajah pucat pasi. Jadi? Tanya Clarissa ketus. Ada masalah besar dengan sistem perbankan malam ini. Semua rekeningku tidak bisa diakses. Katanya. Suaranya terdengar lemah. Clarissa menatapnya dengan jijik. Masalah perbankan? Atau kamu memang sudah bangkrut dan hanya membual selama ini? Aku tidak bangkrut, teriak Rangga tertahan, menarik perhatian seluruh restoran. Untuk menyelesaikan masalah memalukan itu, Clarissa terpaksa membayar tagihan dengan kartunya sendiri, sambil menggerutu tanpa henti. Perjalanan pulang mereka di dalam mobil sport merah itu terasa dingin dan senyap. Kemesraan mereka menguap bersama saldo rekening Rangga. Begitu sampai di apartemen Clarissa, Rangga mencoba menghubungi layanan pelanggan banknya, tapi semua sudah di luar jam operasional. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa terisolasi, terputus dari dunia yang selama ini menopangnya. Hanya ada satu penjelasan yang masuk akal di kepalanya yang panik. Ini pasti ada hubungannya dengan Marissa. Mungkin Marissa boros, atau mungkin ada peretas yang menyerang rekening mereka. Ia tidak pernah, sedetik pun, berpikir bahwa ini adalah tindakan yang disengaja oleh istrinya yang penurut. Ia harus pulang. Ia harus berbicara dengan Marissa, mungkin membentaknya, menuntut penjelasan. Ia mengemudikan mobilnya dengan kalut menuju rumah, meninggalkan Clarissa yang menatapnya dengan tatapan dingin dari jendela apartemennya. Ia melaju kencang, tidak menyadari bahwa ia sedang menuju ke pengadilannya sendiri, di mana sang hakim, juri, dan algojo adalah orang yang sama, wanita yang sedang menunggunya dengan tenang di rumah. Perjalanan Rangga pulang adalah sebuah fragmen neraka. Pikirannya berpacu lebih cepat dari laju mobilnya, mencoba menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang mustahil. Kesalahan sistem? Tidak mungkin semua ban mengalami gangguan serentak hanya pada rekeningnya. Diretas? Siapa yang mau meretasnya? Ia tidak punya musuh sepenting itu. Semua jalan buntu di benaknya selalu kembali ke satu nama, Marissa. Tapi asumsinya masih liar dan tidak fokus.
Mungkin Marisa melakukan pembelian besar tanpa memberitahunya, menghabiskan semua dana di rekening gabungan. Ya, pasti itu. Wanita memang tidak bisa mengontrol pengeluaran. Atau mungkin Marisa panik karena sesuatu dan memindahkan semua uang ke tempat yang aman. Bodoh. Wanita itu memang tidak pernah mengerti cara kerja uang. Kemarahan memberinya energi. Rasa malu yang ia alami di depan Clarissa dan seluruh pengunjung restoran berubah menjadi amarah yang membara, mencari target untuk disalahkan. Dan Marisa adalah target yang paling mudah. Ia membayangkan akan mendobrak pintu, membentak istrinya, menuntut penjelasan atas kecerobohannya, lalu dengan murah hati memaafkannya setelah Marisa menangis dan meminta maaf. Skenario itu memberinya sedikit rasa kontrol yang telah hilang. Ketika ia membelokkan mobil ke jalan masuk rumah mereka yang panjang dan dikelilingi taman yang terawat sempurna, pemandangan kemegahan itu justru terasa seperti tamparan. Lampu-lampu taman menyala, menyorot fasad rumah yang tampak tenang dan damai. Sebuah keheningan yang kontras dengan badai di dalam dirinya. Ia memarkir mobil sport merah, mobil yang menjadi simbol kemenangannya, dengan suara decitan ban yang kasar, sebuah pelanggaran di keheningan malam. Ia membanting pintu mobil dan berjalan cepat menuju pintu utama. Ia bahkan tidak perlu menggunakan kuncinya. Pintu besar dari kayu jati itu tidak terkunci. Ia melangkah masuk, siap untuk melepaskan amarahnya. "Marisa!" teriaknya. Suaranya menggema di lobi yang kosong. "Marisa, di mana kamu?" Tidak ada jawaban dari lantai atas. Ia mengira Marisa mungkin sudah tidur, tidak menyadari malapetaka yang terjadi. Kemarahannya semakin menjadi. Ia berjalan melewati ruang tengah yang luas, menuju kamar tidur utama. Namun langkahnya terhenti. Di ruang keluarga yang sedikit temaram, di bawah cahaya lampu baca yang hangat, ia melihatnya. Marisa tidak sedang tidur. Ia sedang duduk di sofa tunggal favoritnya, mengenakan piyama sutra, dengan sebuah buku bersampul tebal di pangkuannya. Di meja kecil di sampingnya, ada secangkir teh yang masih mengepulkan uap tipis. Ia tampak begitu tenang, begitu damai, seolah sedang menikmati malam yang sunyi. Pemandangan itu begitu salah, begitu tidak sesuai dengan kekacauan yang dirasakan Rangga, hingga membuatnya bingung. Marisa mengangkat kepalanya dari buku. Matanya bertemu dengan mata Rangga. Ia tidak tampak terkejut atau takut. Ia hanya menatapnya dengan ekspresi netral. "Kamu sudah pulang?" tanyanya. Suaranya datar. Ketenangan Marisa adalah bensin yang disiramkan ke api amarah Rangga. "Pulang? Aku baru saja mengalami malam paling memalukan dalam hidupku, dan kamu bertanya aku sudah pulang?" Suaranya meninggi, memecah keheningan yang anggun di ruangan itu. Marisa menutup bukunya dengan gerakan pelan, meletakkannya di meja. Ia tidak bangkit dari kursinya. "Memalukan? Kenapa?" "Kenapa?" Rangga tertawa sinis, berjalan mondar-mandir di depan Marisa seperti singa dalam kandang. "Semua kartu kita ditolak. Semua. Aku mencoba menarik uang di ATM. Saldonya 0. Aplikasimu itu, atau entah apa yang kamu lakukan dengan uang kita, sudah membuat kita bangkrut. Kamu sadar tidak?" Marisa menyesap tehnya. "Bukan kartu kita, Rangga. Kartu itu milikku. Dan aku tidak bangkrut. Keuanganku baik-baik saja." Jawaban yang tenang dan logis itu membuat Rangga semakin frustrasi. "Apa maksudmu milikmu? Kita ini suami istri. Ada apa dengan semua rekeningnya? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu membeli sesuatu yang mahal? Berlian? Tas? Jelaskan padaku, Marisa." Ia menuntut, menunjuk-nunjuk ke arah istrinya, mencoba mengintimidasi. "Aku tidak membeli apa-apa hari ini," jawab Marisa dengan kesabaran yang luar biasa. "Lalu kenapa uangnya habis? Jangan bilang kamu ditipu. Atau jangan-jangan sistem kita diretas? Ya Tuhan, Marisa, pasti itu. Kita harus lapor polisi sekarang juga. Semua aset kita." "Asetku baik-baik saja," potong Marisa lagi. Suaranya masih tetap tenang, namun kali ini ada sedikit nada dingin yang menusuk. "Hanya aksesmu yang tampaknya bermasalah." Rangga berhenti mondar-mandir.
Kalimat terakhir itu akhirnya menembus kabut amarahnya. Hanya aksesmu yang bermasalah. Itu bukan lagi terdengar seperti sebuah kecelakaan. Itu terdengar seperti sebuah tindakan yang disengaja. Ia menatap istrinya. Benar-benar menatapnya untuk pertama kali malam itu. Wanita yang duduk di hadapannya bukanlah Marisa yang ia kenal. Tidak ada kelembutan. Tidak ada kepasrahan. Yang ada di matanya adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang keras seperti baja. Sebuah firasat buruk yang mengerikan mulai merayap di punggungnya. Ia merasa seperti mangsa yang baru saja menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap. Apa maksudmu dengan itu? Tanyanya. Suaranya kini sedikit bergetar, kehilangan semua arogansinya. Marisa meletakkan cangkir tehnya. Ia menatap lurus ke mata Rangga. Tatapan yang begitu tajam hingga Rangga merasa seolah sedang ditelanjangi. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya terganggu oleh detak jam dinding yang terasa semakin keras, menghitung detik-detik terakhir dari kehidupan yang Rangga kenal. Rangga menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia tidak lagi berteriak. Ia mendekat, berdiri di depan Marisa yang tetap duduk, membuatnya harus sedikit menunduk untuk menatap istrinya. Posisi yang terasa sangat tidak nyaman. Marisa, bisiknya. Suaranya kini terdengar memohon. Katakan padaku apa yang terjadi. Badai di dalam dirinya telah reda, digantikan oleh ketakutan yang dingin dan pekat. Ia menatap wajah istrinya, wajah yang selama ini ia anggap sebagai jaminan keamanan dan kemewahan, dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar mengenalnya. Apa yang sudah kamu lakukan? Tanyanya lagi. Kalimat yang tadinya adalah sebuah tuduhan kini berubah menjadi sebuah pertanyaan putus asa. Mendengar pertanyaan yang syarat dengan keputusasaan itu, sesuatu dalam diri Marisa akhirnya bergeser. Topeng ketenangan yang ia kenakan selama berhari-hari tidak retak, melainkan ia tanggalkan dengan sengaja. Ekspresi netralnya perlahan berubah menjadi senyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Itu adalah senyum yang dingin, penuh kuasa, dan menyimpan sedikit jejak kekecewaan. Senyum seorang dewi yang akan menjatuhkan vonis pada manusia fana yang telah lancang kepadanya. Aku? Ulangnya dengan suara pelan. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Rangga menatapnya bingung. Milikmu? Marisa, kita sudah membangun semua ini bersama-sama. Marisa tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan tanpa humor. Jangan membohongi dirimu sendiri, Rangga. Bahkan tidak sekarang. Kamu tidak membangun apa-apa. Kamu hanya seorang tamu yang kuizinkan tinggal di istanaku, yang kuizinkan memakai pakaian kerajaanku, dan yang kuizinkan bermain dengan mainan-mainanku. Setiap kata adalah sebuah tamparan. Rangga mundur selangkah, seolah benar-benar ditampar. Apa yang kamu bicarakan? Marisa tidak menjawab. Ia mengulurkan tangan ke meja di sampingnya, bukan untuk mengambil cangkir tehnya, melainkan sebuah map tebal berwarna coklat yang sejak tadi tergeletak di sana, tak terlihat di dalam temaram. Ia meletakkannya di atas meja kopi di antara mereka, lalu membukanya. Kamu butuh penjelasan, kan? Baiklah, mari kita mulai, katanya dengan nada seorang CEO yang sedang memimpin rapat dewan. Ia mengeluarkan selembar kertas pertama. Itu adalah sebuah foto glossy berukuran besar. Foto Clarissa yang sedang bersandar dengan angkuh di mobil Porsche merah, tersenyum penuh kemenangan. Foto yang diambil dari sudut yang tidak disadari oleh Clarissa, menangkap esensi arogansinya dengan sempurna. Wajah Rangga langsung pucat pasi. Ia mengenali wanita itu. Ia mengenali mobil itu. Ia membuka mulutnya untuk bicara, mencari sanggahan, mencari alasan, tapi tidak ada suara yang keluar. Marisa tidak menunggunya. Ia meletakkan lembar berikutnya di atas foto itu. Salinan laporan rekening koran. Ia sudah menandai beberapa transaksi dengan stabilo kuning. Ini adalah transfer 500 juta rupiah dari rekeningku ke rekeningmu. Dan di bawahnya, ini adalah pembayaran uang muka untuk mobil ini, dari rekeningmu ke dealer mobil. Sebuah mobil yang kamu belikan untuknya, menggunakan uangku. Lalu dengan bangga ia pamerkan padaku sambil berkata bahwa ia jauh lebih berharga daripada istri tua yang membosankan di rumah.
Marisa mengucapkan kembali kata-kata Clarissa dengan nada datar, tanpa emosi, yang justru membuatnya terdengar 1000 kali lebih menusuk. Rangga terkesiap. Ia tidak pernah menyangka Clarissa akan sebodoh itu. Marisa terus melanjutkan, meletakkan bukti satu persatu di atas meja, menumpuknya seperti kartu dalam permainan yang sudah ia menangkan. Ini, katanya, meletakkan serangkaian tagihan kartu kredit. Adalah bukti penginapanmu di sebuah villa romantis di Seminyak. Pada tanggal yang sama saat kamu seharusnya menghadiri rapat di Nusa Dua. Lengkap dengan tagihan untuk pasangan spa. Ini, selembar kwitansi dari butik perhiasan. Adalah anting berlian yang sekarang mungkin sedang dipakai olehnya. Dan ini, setumpuk tagihan lain. Tas-tas mewah, makan malam mahal, hadiah-hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Semua dilabeli sebagai biaya representasi atau dana entertainment. Kamu tidak hanya berselingkuh, Rangga. Kamu melakukan korupsi di dalam rumah tanggamu sendiri. Kamu menyelewengkan dana dari sumber utamamu. Rangga menatap tumpukan kertas di atas meja itu dengan nanar. Itu adalah seluruh kehidupannya yang penuh kebohongan, tersaji rapi dalam bentuk dokumen. Tidak ada celah untuk menyangkal. Tidak ada ruang untuk berdalih. Ia telah tertangkap basah, begitu telak, begitu memalukan. Ia roboh. Lututnya lemas hingga ia terduduk di lantai berkarpet tebal di depan Marisa. Citra dirinya sebagai pria sukses dan berkuasa hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Marisa, aku. Ia tergagap, mencoba mencari kata-kata. Aku bisa jelaskan. Aku minta maaf. Aku hilaf. Tolong, maafkan aku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tangisan seorang pria yang tidak menyesali perbuatannya, melainkan menyesali karena ketahuan. Marisa menatapnya dari kursinya. Posisinya kini lebih tinggi. Ia memandang rendah pria yang sedang bersimpuh di kakinya. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah kelegaan. Sudah terlambat untuk minta maaf, kata Marisa pelan. Permainanmu sudah selesai. Ia meraih satu dokumen terakhir dari dalam map. Dokumen yang paling tebal, dijilid rapi. Ia mendorongnya di atas meja hingga meluncur dan berhenti tepat di depan Rangga yang masih terduduk di lantai. Apa ini? Bisik Rangga. Matanya yang berlinang air mata menatap sampul dokumen itu. Itu surat gugatan cerai, jawab Marisa. Sudah didaftarkan oleh pengacaraku pagi tadi. Dengan semua bukti ini, prosesnya akan berjalan sangat cepat. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Perjanjian pranikah kita sangat jelas. Rangga menatap dokumen itu, lalu kembali menatap Marisa. Keputusasaan total kini tergambar di wajahnya. Tidak, Marisa, tolong jangan lakukan ini. Aku cinta padamu. Aku akan meninggalkan dia. Aku janji. Kita bisa perbaiki ini. Pikirkan 5 tahun yang sudah kita lalui. 5 tahun yang kubiayai. Potong Marisa tajam. Dan cinta? Jangan membuatku tertawa. Kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai uangku, fasilitas yang kuberikan, status yang kamu dapatkan dengan berdiri di sampingku. Dan sekarang, semua itu akan berakhir. Marisa akhirnya berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju pintu ruang keluarga. Gerakannya anggun dan tanpa ragu. Malam ini juga, kau keluar dari rumahku, katanya. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi. Semua fasilitasmu ku cabut. Mobil sport itu akan ditarik oleh dealer besok pagi karena cicilannya tidak akan kubayar. Baju-baju mahalmu, jam tanganmu, semua yang ada di rumah ini, adalah milikku. Kau boleh mengambil pakaian yang melekat di badanmu saat ini. Ia berhenti di ambang pintu, menoleh untuk menatap Rangga untuk terakhir kalinya. Pria itu masih bersimpuh di lantai, terisak di antara tumpukan bukti pengkhianatannya. Kau datang ke dalam hidupku tanpa membawa apa-apa, kata Marisa, mengulang kalimat yang telah ia siapkan di dalam benaknya. Dan kau akan pergi dengan cara yang sama. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Rangga sendirian di tengah runtuhan kehidupannya.
Senyum terakhir seorang istri telah diberikan, dan bersamaan dengan itu, sebuah pintu telah tertutup rapat, selamanya. Suara langkah kaki Marisa yang menjauh di lantai marmer adalah suara paling memekakan yang pernah Rangga dengar. Setiap langkah adalah dentuman palu godam yang meremukan sisa-sisa dunianya. Ia masih bersimpuh di lantai, dikelilingi oleh bukti-bukti kebodohannya yang tercetak di atas kertas. Udara di ruangan itu terasa berat, menekan dadanya hingga ia sulit bernapas. Keheningan yang ditinggalkan Marisa lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Untuk beberapa saat, ia tidak bergerak. Otaknya menolak untuk memproses kenyataan. Ini pasti mimpi buruk. Sebentar lagi ia akan terbangun di tempat tidur empuk mereka, dengan Marisa di sampingnya, dan semua ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh rasa bersalahnya. Ia memejamkan mata erat-erat, berharap saat membukanya, semua akan kembali normal. Tapi saat ia membukanya, tumpukan kertas itu masih ada di sana. Surat gugatan cerai itu masih menatapnya dengan huruf-huruf hitam yang dingin. Fase penyangkalan itu pecah, digantikan oleh gelombang panik yang dahsyat. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia tidak bisa kehilangan semua ini. Dengan gerakan panik, ia bangkit. Kakinya terasa seperti jeli. Ia berlari keluar dari ruang keluarga. Matanya liar mencari sosok Marisa. Ia melihatnya di kaki tangga spiral yang megah. Satu tangan memegang pegangan tangga, hendak melangkah naik. "Marisa, tunggu!" teriaknya. Suaranya serak karena tangis dan keputusasaan. Marisa berhenti, tapi tidak menoleh. Punggungnya yang lurus dan tegap terasa seperti dinding yang tidak bisa ditembus. Rangga berlari menghampirinya, meraih lengannya. Sentuhannya terasa salah, seperti menyentuh patung es. "Tolong, jangan lakukan ini. Kita bisa bicara. Aku akan melakukan apa saja." Marisa akhirnya menoleh, tapi tatapannya tidak tertuju pada wajah Rangga. Ia menatap tangan Rangga yang mencengkeram lengannya dengan tatapan jijik. Perlahan, Rangga melepaskan cengkeramannya seolah tersengat listrik. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Rangga," kata Marisa, suaranya tanpa getaran sedikit pun. "Semua sudah dikatakan. Tapi aku cinta padamu." Rangga mencoba senjata terakhirnya. Kata-kata yang dulu selalu bisa meluluhkan Marisa. "Aku tahu aku membuat kesalahan. Kesalahan besar. Tapi itu tidak berarti aku tidak mencintaimu. Dia tidak berarti apa-apa. Hanya sebuah pelarian. Kamu adalah duniaku, Marisa." Manipulasi itu, yang dulu begitu efektif, kini terdengar hampa dan menyedihkan. Marisa bahkan tidak berkedip. "Jika aku adalah duniamu, kamu tidak akan merusaknya. Kamu akan menjaganya. Kamu tidak merusak duniaku, Rangga. Kamu hanya mencoba mencuri isinya. Dan sekarang, waktu suamu sudah habis." Ia berbalik lagi, mulai menaiki anak tangga satu persatu dengan langkah yang tenang dan mantap. Keputusasaan membuat Rangga kehilangan akal sehatnya. Ia tidak bisa menerima kekalahan. "Aku tidak akan pergi," teriaknya. Suaranya memantul di dinding lobi yang tinggi. "Ini juga rumahku. Aku suamimu." Di puncak tangga, Marisa berhenti dan menatapnya dari atas. Posisi mereka kini benar-benar terbalik. Ia adalah ratu yang menatap rendah dari balkon istananya. "Kamu bukan suamiku lagi. Dan ini tidak pernah menjadi rumahmu. Sekarang, pergilah dengan sisa harga dirimu, atau aku akan memaksamu pergi tanpa itu." Ancaman itu membuat darah Rangga mendidih. "Kamu tidak bisa mengusirku." Marisa tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan ponselnya, menekan sebuah tombol panggilan cepat, dan menempelkannya di telinga. "Pak Joko, tolong ke lobi utama sekarang. Ada tamu yang menolak untuk pulang." Kurang dari 1 menit, 2 orang pria berseragam satpam yang tegap dan berwajah keras masuk melalui pintu samping. Mereka adalah kepala keamanan dan wakilnya. Pria-pria yang selama ini selalu menyapa Rangga dengan hormat, membukakan pintu untuknya, dan memanggilnya, "Bapak." Mereka berhenti di depan Rangga, berdiri dalam posisi siaga. Pak Joko, yang paling senior,
menatap Rangga dengan ekspresi menyesal namun tegas. "Mohon maaf, Pak Rangga. Ibu meminta Bapak untuk meninggalkan kediaman." Pemandangan ini adalah puncak dari penghinaan. Diusir dari rumahnya sendiri oleh stafnya sendiri. Wajah Rangga memerah padam karena amarah dan rasa malu. "Kalian tidak bisa menyentuhku. Aku yang membayar gaji kalian." "Gaji kami dibayar oleh Ibu Marisa, Pak," jawab Pak Joko dengan tenang. "Mohon jangan mempersulit keadaan." Rangga menatap kedua satpam itu, lalu menatap ke puncak tangga di mana Marisa masih berdiri mengamati, seperti seorang sutradara yang memastikan adegan terakhir berjalan sesuai naskah. Ia sadar ia telah kalah. Perlawanan fisik hanya akan menambah daftar penghinaannya. Dengan bahu yang terkulai, dikalahkan sepenuhnya, ia berbalik. Ia berjalan melewati dua pria berseragam itu, menuju pintu utama yang masih terbuka. Setiap langkah terasa seperti membawa beban seberat 1 ton. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia tidak mau melihat senyum kemenangan di wajah Marisa, meskipun ia tahu senyum itu mungkin tidak ada. Yang ada mungkin hanya kekosongan. Saat ia melangkah melewati ambang pintu, keluar ke udara malam yang dingin, ia mendengar suara di belakangnya. "Tunggu," kata Marisa dari puncak tangga. Secercah harapan yang bodoh sempat menyala di hati Rangga. Mungkinkah Marisa berubah pikiran? Ia berhenti dan perlahan menoleh. Marisa tidak menatapnya. Ia menatap tangan Rangga. "Kunci mobilnya. Letakkan di konsol dekat pintu. Mobil itu bukan milikmu." Harapan itu padam secepat kilat. Penghinaan terakhir. Tanpa berkata apa-apa, ia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci dengan logo Porsche yang beberapa jam lalu masih menjadi simbol kejayaannya. Ia berjalan kembali ke dalam, meletakkannya di atas meja konsol marmer dengan denting pelan, lalu keluar lagi tanpa menatap siapapun. Begitu ia berada di luar, pintu kayu jati yang berat itu tertutup di belakangnya dengan suara klik yang tegas dan final. Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar begitu jelas, menyegel nasibnya. Ia berdiri sendirian di jalan masuk yang remang-remang. Di belakangnya, sebuah istana yang penuh cahaya dan kehangatan. Di depannya, kegelapan dan ketidakpastian. Ia melihat mobil sport merah itu, kini terasa seperti monumen kebodohannya. Ia bahkan tidak bisa menggunakannya untuk pergi. Ia merogoh sakunya. Hanya ada dompet, yang isinya kartu-kartu tak berguna, dan ponselnya. Ia membuka aplikasi ojek online, menyadari dengan ngeri bahwa saldo dompet digitalnya juga nol. Ia tidak punya apa-apa. Ia benar-benar tidak punya apa-apa. Ia terduduk di trotoar yang dingin, di depan gerbang rumah yang tidak akan pernah bisa ia masuki lagi. Suara isak tangisnya yang tertahan hilang ditelan keheningan malam. Pintu itu telah tertutup rapat, dan di baliknya, 5 tahun kehidupannya yang gemerlap telah lenyap selamanya. 1 tahun berlalu, musim berganti, dan begitu pula kehidupan. Bagi Marisa, 1 tahun itu adalah proses detoksifikasi dan pembangunan kembali. Proses perceraian berjalan secepat dan seefisien yang Gita janjikan. Dengan bukti yang begitu melimpah, Rangga tidak punya dasar untuk melawan. Ia pergi dari kehidupan Marisa secepat ia masuk, meninggalkan jejak yang perlahan memudar. Marisa terjun kembali ke pekerjaannya dengan energi baru. Tanpa beban emosional dan sandiwara yang menguras tenaga, pikirannya menjadi lebih tajam, keputusannya lebih berani. Wijaya Group meluncurkan 2 proyek hotel mewah baru dan mengakuisisi sebuah perusahaan properti pesaing. Di bawah kepemimpinan tunggalnya, kerajaan bisnisnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tapi perubahan terbesar bukanlah pada neraca keuangannya, melainkan pada dirinya sendiri. Kekosongan di sampingnya di tempat tidur kini terasa seperti ruang untuk bernapas. Keheningan di rumahnya bukan lagi pertanda kesepian, melainkan kedamaian. Ia kembali menemukan hobi-hobi lamanya, melukis, berkuda, dan bepergian sendirian hanya dengan sebuah ransel. Senyumnya kini lebih sering terlihat, tulus dan lepas, tidak lagi dibayangi oleh kecurigaan. Sore itu, di hari Minggu yang cerah, Marisa duduk bersama Gita di sebuah kafe rooftop yang trendy di pusat kota.
Mereka menikmati kopi dan kue sambil memandangi hiruk-pikuk jalanan di bawah. Angin sepel-sepel meniup rambut Marisa yang kini ia biarkan tergerai panjang. "Aku tidak pernah melihatmu sebahagia ini, Risa," kata Gita, tersenyum tulus melihat sahabatnya. "Aku merasa seperti baru saja keluar dari penjara yang kubangun sendiri," jawab Marisa, matanya menerawang ke kejauhan. "Anehnya, aku bahkan tidak membencinya lagi. Aku tidak merasakan apa-apa. Dia hanya sebuah pelajaran bisnis yang mahal." Gita tertawa. "Pelajaran yang membuatmu untung miliaran. Kalau begitu." Mereka berdua tertawa bersama. Saat itulah, di tengah tawa mereka, perhatian Marisa tertarik pada sebuah keributan kecil di persimpangan jalan di bawah mereka. Sebuah mobil tua berwarna hijau pudar, jenis mobil yang populer 20 tahun lalu, mogok tepat di tengah jalan. Asap putih tebal mengepul dari kap mesinnya, menciptakan pemandangan yang menyedihkan sekaligus komikal. Pengemudi mobil-mobil di belakangnya mulai membunyikan klakson tanpa henti. Dari pintu pengemudi mobil butut itu, keluar seorang pria. Ia mengenakan kaos oblong yang warnanya sudah kusam dan celana jeans yang sedikit robek di bagian lutut. Rambutnya sedikit panjang dan tidak terawat, dan wajahnya tampak lelah di bawah sinar matahari sore. Ia membuka kap mesin dengan gerakan kasar, lalu mundur kebingungan saat asap panas menyembur ke wajahnya. Marisa menyipitkan matanya. Ada sesuatu yang familiar dari postur pria itu. Lalu, pintu penumpang terbuka dengan kasar. Seorang wanita keluar sambil berteriak-teriak. Ia mengenakan gaun yang terlalu ketat dan riasan yang terlalu tebal untuk cuaca sepanas itu. Ia menunjuk-nunjuk ke arah si pengemudi dengan marah. Gerakannya penuh drama. Gita, yang mengikuti arah pandangan Marisa, terbelalak. "Tunggu dulu. Itu kan?" Marisa mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari pemandangan di bawah. Pria itu adalah Rangga. Dan wanita itu adalah Clarissa. Mereka tampak sangat berbeda. Kemewahan dan arogansi yang dulu melekat pada diri mereka telah luntur total, digantikan oleh aura keputusasaan dan kekesalan. Rangga tidak lagi terlihat seperti eksekutif muda yang karismatik. Ia tampak seperti pria parubaya yang kalah oleh kehidupan. Clarissa tidak lagi seperti wanita simpanan kelas atas. Ia tampak seperti wanita pemarah yang terjebak dalam nasib buruk. "Sudah kubilang servis mobil ini. Tapi kamu tidak pernah mau dengar." Suara melengking Clarissa samar-samar terdengar bahkan dari ketinggian itu. "Sekarang lihat. Kita akan terlambat. Aku malu dilihat orang-orang." "Diam kamu," balas Rangga. Suaranya terdengar letih. "Kamu pikir aku punya uang untuk servis? Semua uang habis untuk membayar sewa kontrakan dan tas barumu itu." Pertengkaran mereka di tengah jalan, di antara kepulan asap dan raungan klakson, adalah sebuah tontonan tragis yang menggelikan. Simbol kejatuhan mereka dipamerkan untuk dilihat seluruh dunia. Mobil sport merah telah berganti menjadi rongsokan berasap. Apartemen mewah telah menjadi kontrakan sempit. Cinta yang didasari materi hancur berkeping-keping saat materi itu hilang. Melihat pemandangan itu, melihat dua orang yang pernah begitu menyakitinya kini saling menyakiti satu sama lain karena hal-hal sepele, Marisa tidak bisa menahannya. Sebuah tawa kecil lolos dari bibirnya. Tawa itu tumbuh, menjadi lebih keras, lebih lepas, hingga ia benar-benar tertawa terbahak-bahak. Ia menutupi mulutnya, mencoba meredam tawanya, tapi air mata geli justru mulai mengalir di sudut matanya. Itu bukan tawa getir. Bukan tawa puas karena balas dendam. Itu adalah tawa yang murni dan tulus. Tawa yang lahir dari kesadaran betapa absurdnya kehidupan. Ia menertawakan ironi takdir. Ia menertawakan kebodohan mereka. Ia menertawakan dirinya di masa lalu yang pernah menganggap pria seperti itu sebagai dunianya. Gita menatapnya sejenak, lalu ikut tersenyum lebar, lega melihat sahabatnya akhirnya benar-benar bebas dari semua beban masa lalunya. Masih dengan sisa-sisa tawanya, Marisa mengangkat cangkir kopinya yang tinggal setengah. Ia mengangkatnya sedikit ke arah pemandangan di bawah, ke arah Rangga dan Clarissa yang masih bertengkar sengit. Sebuah gerakan bersulang yang sunyi. Bersulang untuk karma, yang terkadang datang bukan dalam bentuk badai dan petir,
melainkan dalam bentuk komedi terbaik. Lalu, ia berbalik membelakangi pemandangan itu, menyesap kopinya, dan mulai membicarakan masa depan dengan sahabatnya. Ia tidak perlu melihat akhir dari pertunjukan itu. Ia sudah tahu ceritanya akan berakhir seperti apa.